Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Dina Maharani dengan NPM 231506141 dari kelas PSTIA. Nah, di sini saya itu akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan komputer. Jadi yang pertama itu apa sih topologi jaringan komputer itu? Jadi topologi jaringan komputer itu adalah studi tentang bagaimana komputer itu terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah jaringan, yaitu yang melibatkan metode menghubungkan dua atau lebih komputer menggunakan kabel UTP, fiber optik, atau media nirkabel seperti media transmisi. Jadi dengan adanya topologi jaringan ini, pengguna itu dapat berkomunikasi dengan pengguna lain dengan mudah meskipun berada di lokasi yang berbeda. Jadi topologi jaringan ini lebih mempermudah gitu di antara untuk ke lokasi yang jauh-jauh gitu. Nah, lalu itu ada manfaatnya. Jadi yang pertama itu jalur internet yang terstruktur. Jadi memudahkan network engineer dalam melakukan konfigurasi. Yang kedua itu ada efisiensi biaya. Jadi yaitu mengurangi biaya instalasi jaringan karena perencanaannya itu yang matang. Terus yang ketiga itu ada kemudahan dari maintenance. Jadi mempermudah pemeliharaan dan upgrade jaringan karena struktur yang rinci. Terus habis itu ada komunikasi yang lancar. Jadi dengan adanya jaringan ini nih memastikan pengguna itu dapat berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis topologi jaringan komputer, yaitu yang pertama itu ada topologi fisik. Nah, topologi fisik ini cara perangkat jaringan seperti komputer, switch, router, dan kabel dihubungkan secara fisik dalam suatu jaringan. Nah, yang pertama itu ada jaringan fisik itu yang pertama ada point to point, yang artinya itu koneksi langsung antara dua perangkat. Jadi nih contohnya, misalnya ada internet satu, sambungannya itu di tengah-tengah itu tanpa perangkat lain gitu, koneksinya langsung antara dua kabel langsung. Jadi antara kabel sama wifi, atau enggak contohnya itu bluetooth sama HP gitu, jadi langsung tanpa perantara gitu. Nah, next, selanjutnya itu ada multipoint. Nah, multipoint ini koneksi antar beberapa perangkat dengan identifikasi unik. Nah, jadi misalnya itu wifi di rumah itu atau di kantor. Jadi semua perangkat HP, laptop, TV itu terhubung ke dalam satu routernya itu. Jadi berbagai jaringannya itu, internetnya itu tetap sama di antara HP, laptop sama TV, tapi routernya itu cuma satu. Terus yang kedua itu ada topologi logik. Nah, di sini ini adalah cara data mengalir dalam jaringan, yaitu terlepas dari bagaimana perangkat dihubungkan secara fisik. Yang pertama itu ada topologi bus. Nah, ini emang kenapa disebut topologi bus? Karena emang bentuknya itu mirip kayak bus gitu ya. Jadi ini menghubungkan semua perangkat dalam satu jalur. Nah, misalnya nih, ada kabel utama panjang dalam jalur ini untuk komunikasi. Misalnya topologi busnya ini seperti jalan raya utama, yaitu ngehubungin ke banyak rumah nih. Tapi kalau misalnya jalannya rusak, semua rumahnya itu bisa terisolasi gitu. Jadi kalau misalnya kabel utamanya rusak, semua komputernya itu nggak bisa komunikasi gitu. Selanjutnya itu ada topologi ring. Nah, topologi ring ini kenapa disebut topologi ring? Karena emang bentuknya melingkar kan, kayak nggak ada ujungnya gitu. Terus habis itu topologi ring ini kalau kayak jalan lingkaran gitu, kalau nggak ada hambatan semuanya akan berjalan lancar. Tapi kalau ada yang putus pasti berhenti total. Jadi kalau misalnya salah satunya putus, udah pasti dia akan berhenti total. Nah, selanjutnya itu ada topologi star. Kenapa disebutnya topologi star? Karena titik tengahnya itu ada satu, kayak misalnya emang kayak bentuk bintang gitu. Nah, jadi misalnya kayak ada terminal bus, dimana semua kendaraannya ini atau komputernya ini nyambungnya itu cuma ke satu titik server atau switchnya gitu. Terus abis itu jadi kayak kalau misalnya ada satu bus yang mogok di terminalnya, yang lain bisa jalan. Tapi kalau misalnya terminalnya itu tutup, jadi semuanya itu nggak bisa kemana-mana gitu. Terus abis itu selanjutnya ada topologi tree.
Nah, ini kenapa disebut topologi tree? Karena dia itu emang bentuknya kayak pohon. Terus habis itu di sini ada lubang utamanya itu sebagai server utama. Lalu di situ itu kayak ada cabangnya dari berbagai, yaitu switch sama tahu hubnya itu. Terus bercabang ke perangkat-perangkat lain atau ke komputernya. Tapi kalau misalnya bagian batang utamanya itu rusak atau server utamanya itu rusak, semua itu akan dampak ke semua komputer atau yang kehubung-hubung di perangkat lain itu tadi. Nah, selanjutnya itu ada topologi mesh. Ini kenapa disebut topologi mesh? Karena emang bentuknya itu kayak ada laba-labanya gitu, kayak laba-laba. Jadi semua perangkatnya itu bisa terhubung satu sama lain tanpa harus lewat pusat tertentu. Jadi kalau satu jalur rusak, data yang lain itu masih bisa dicari. Jadi kayak rute persimpangan aja. Jadi setiap komputer terhubung langsung ke beberapa komputer. Jadi ada banyak jalur data yang tetap bisa lewat gitu. Nah, selanjutnya itu ada topologi peer to peer. Nah, di sini tuh kayak langsung antar teman tanpa perlu pusatnya yang ngatur. Jadi kena misalnya setiap komputer itu jadi bisa ngirim sekaligus jadi bisa nerima data. Semua itu punya posisi yang sama, nggak ada server utama, nggak ada server yang mengatur. Nah, selanjutnya itu topologi linear. Nah, ini nih mirip sama topologi bus, tapi ini yang lebih sederhana. Nih, contohnya aja bayangin ada satu jalur kabel yang panjang. Dari semua komputer itu tersambung berurutan di sepanjang jalur gitu. Jadi topologi ini kayak antrian jalur. Kalau misalnya ada yang menghalangi di tengah, udah pasti yang lain juga bakal terhambat. Next, nah terus selanjutnya itu ada topologi hybrid. Topologi hybrid ini kayak campuran dari beberapa semua jaringan atau semua topologi gitu. Jadi ini kayak bisa menyesuaikan. Misalnya ya, di satu kantor itu ada topologi star, tapi nanti yang menghubungkan di dalam satu ruangan itu dia menghubunginya pakai topologi bus gitu. Jadi dia emang nggak ada gabungan gitu, nggak ada ketentuan dia kayak star apa kayak bus gitu. Dia emang campuran. Next, topologi WLAN. Topologi WLAN ini wireless local area network. Itu kayak jaringannya tanpa kabel. Jadi kalau misalnya pakai sinyal wifi buat nyambungin perangkat, nggak perlu kabel fisik. Jadi langsung aja kayak kita ngidupin misalnya wifi itu tanpa kabel, cukup pakai sinyal udara aja. Nah, terus abis itu selanjutnya itu cara memilih topologi yang tepat itu kita bisa ngecek skalabilitasnya. Pilih topologi itu yang dapat mendukung pertumbuhan di bisnis masa depan. Kita bisa menilai apa nih yang mendukung di pertumbuhan bisnis di masa depan. Terus selanjutnya itu ada hemat biaya. Kita harus mempertimbangkan biaya instalasi dari pemeliharaan dan peningkatan jaringannya. Terus habis itu keamanannya. Pastiin datanya itu dalam jaringan aman dan terlindungi. Sekian dari penjelasan saya tentang arsitektur jaringan komputer ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.